Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Tadris Biologi 6A pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang beranggotakan ada Angela Ayuni Puspitasari, Dwi Intan Saguci, Diana Elsa Purnama, Aniza Tri Febrianti, dan Ruri Novianti. Kali ini kami akan melaksanakan praktikum tentang sistem kardiovaskular. Berikut adalah pelaksanaannya. Baiklah, kali ini kami akan melaksanakan praktikum tentang sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi. Adapun hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu darah merupakan komponen utama yang ada di dalam sistem kardiovaskular. Selain darah, ada organ yang paling penting yang berperan dalam sistem ini yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke bagian seluruh tubuh kita. Jantung berukuran sekitar 1 kepalan tangan dan memiliki berat 250-350 gram. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagian anatomi serta fisiologi jantung. Yang kedua, untuk melakukan perhitungan pada tekanan darah. Yang ketiga, membedakan bagian-bagian arteri utama tubuh. Yang keempat, membedakan bagian-bagian vena utama tubuh. Dan yang terakhir, membedakan jenis hipermia. Sistem sirkulasi pada manusia merupakan sistem sirkulasi tertutup di mana darah beredar ke dan dari jantung melalui jejaringan pembuluh-pembuluh yang luar biasa ekstensif, di mana terdapat organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Sistem peredaran darah meliputi sistem kardiovaskular yaitu cor atau jantung dan fasa-fasanya seperti arteri dan vena yang membawa oksigen dan karbon dioksida serta makanan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jantung yaitu anatomi jantung. Di mana pada gambar berikut telah terdapat bagian-bagian anatomi jantung. Di antaranya ada aorta, cabang arteri pulmonalis kiri dan kanan, cabang pulmonalis vena kiri dan kanan, lalu anterium kiri dan kanan, ventrikal kiri dan kanan, otot papilari, tricuspid valve, chordae tendinae, aortic valve, dan intervicularis septum. Adapun sedikit pembahasan dari anatomi jantung ini yaitu jantung merupakan organ yang paling penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh kita. Jika kerja jantung bermasalah, maka semua sistem yang ada di dalam tubuh juga akan mengalami masalah. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dalam lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium, di mana berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Selanjutnya ada bagian serambi atau antrium yang merupakan bagian jantung yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Berikutnya ada bilik atau ventrikal. Bilik atau ventrikal juga sama fungsinya dengan arteri, di mana pada bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama ada
katup trikospid yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Selanjutnya ada katup mitral, yaitu berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang terakhir ada katup aorta yang berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Selanjutnya, kami melaksanakan praktikum tentang fisiologi jantung dengan menghitung denyut nadi saat beberapa aktivitas. Yang pertama pada saat berbaring, lalu pada saat berbaring dengan kaki 90% tubuh, lalu duduk, berdiri, setelah latihan 20 langkah dan setelah latihan 50 langkah. Adapun dari hasil praktikum yang kami lakukan didapatkan bahwasanya perhitungan denyut nadi tiap anggota kelompok tidak terlalu jauh perbedaannya. Hal ini disebabkan oleh semua anggota kelompok berjenis kelamin perempuan, karena jenis kelamin mempengaruhi denyut nadi seseorang, dan jarak antara usia tidak terlalu jauh antar anggota kelompok. Karena jarak usia juga mempengaruhi denyut nadi atau denyut jantung seseorang. Dan yang terakhir, semua anggota kelompok dalam keadaan sehat. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan denyut nadi seseorang adalah seseorang yang sedang mengalami stres, demam, setelah berolahraga memiliki denyut nadi yang lebih cepat daripada sebelumnya. Sedangkan faktor lain dari penyebab perbedaan denyut nadi yaitu adanya faktor udara, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, kami melaksanakan praktikum tentang arteri utama di dalam tubuh, yaitu penyebaran arteri di seluruh tubuh kita, di mana ada beberapa jenis arterinya, yaitu arteri karotoid internal, karotoid eksternal, subclavia, axillaris, arteri basilaris, arteri radialis, arteri salak, arteri renalis, arteri mesentrik superior dan inferior, lalu ada iliac atau common, lalu ada arteri femoralis, arteri poplitealis, anterior tibial dan posterior tibial, dan yang terakhir ada dorsal pedis. Penamaan pada arteri ini sesuai dengan di mana ia ditemukan. Selanjutnya, kita mengenal tentang vena utama tubuh. Sama halnya dengan arteri utama tubuh tadi, penamaan pada vena utama tubuh ini sesuai dengan tempat ia berada, di mana vena tubuh kita di antaranya adalah vena jugularis internal, vena jugularis eksternal, vena cephalic, vena basilik, vena median subital, lalu ada vena branchiocephalic, lalu ada vena subclavia, superior vena cava, vena axillaris, interior vena cava, dan vena hepatic. Selanjutnya ada vena median radialis, subital median, vena median femoral, vena popliteal, vena fibular, vena anterior tibial, vena posterior tibial, vena great saphenous, lalu ada vena iliac. Yang keempat, kami melakukan praktikum tentang jenis hipermia tubuh. Hipermia adalah suatu keadaan di mana terdapat darah secara berlebihan di dalam pembuluh darah atau keadaan yang disertai dengan meningkatnya volume darah dalam pembuluh darah yang melebar. Nah, yang pertama kami melakukan perendaman jari pada air panas yang dapat atau masih dapat kita tahan. Yaitu yang pertama langkahnya, sediakanlah air panas, lalu masukkan atau celupkan jari ke dalam air panas tersebut dan tunggu beberapa saat. Lalu angkatlah jari kita dan perhatikan warna, perubahan pada ukuran dan perubahan pada suhu jari. Begitu pula pada jari yang dibelit dengan benang. Silahkan belitkan jari kita dengan seutas benang atau tali, lalu perhatikan juga perubahan
suhu, perubahan warna, serta perubahan ukuran jari dari sebelumnya. Nah, inilah hasil dari pengamatan terhadap jenis hipermia, yaitu pada perubahan suhu, pada jari yang diikat dengan tali memiliki perubahan warna menjadi pucat atau putih, sedangkan pada jari yang direndam dengan air panas memiliki perubahan warna menjadi merah. Sedangkan untuk perubahan ukuran pada jari yang diikat dengan tali memiliki ukuran yang lebih kecil daripada jari yang direndam dengan air panas. Untuk perubahan suhu sendiri, suhu pada jari yang diikat dengan seutas tali memiliki suhu yang lebih rendah daripada sebelumnya, berbeda dengan suhu yang pada jari yang direndam dengan air panas, suhunya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk jenis hipermianya, yaitu jenis hipermia pada jari yang diikat merupakan jenis hipermia pasif, sedangkan jenis hipermia pada air yang direndam dengan jari yang direndam dengan air panas merupakan jenis hipermia aktif. Hipermia aktif yaitu hipermia yang terjadi karena aliran darah ke dalam organ bertambah atau lebih banyaknya darah yang mengalir ke dalam organ itu dari biasanya. Sedangkan hipermia pasif yaitu adanya gangguan aliran darah dari organ atau jaringan jari tersebut. Hal ini terjadi karena jumlah darah vena atau aliran darah vena berkurang atau terjadinya gangguan pengosongan darah pada vena. Nah, itulah tadi pelaksanaan praktikum kita tentang sistem sirkulasi atau kardiovaskular. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.